Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri, khususnya TOEFL, IELTS, vocabulary. Juga ada tips belajar bahasa Inggris. Ada 600 lebih video di channel ini. Adik-adik bisa jadi members untuk bisa mengakses semua video ya. Um, Harga membersnya hanya nggak sampai Rp20.000 per bulannya dan bisa di-cut kapan saja. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia. Saya pernah kuliah di Flinders University of South Australia, Murdoch University of Western Australia, dan Edith Cowan University of Western Australia. Saya juga penulis 20 buku, salah satunya ini. Ini masterpiece saya, bestseller di Indonesia, national bestseller, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif, yang merupakan hasil penelitian saya ketika dulu S2 dan S3. Tentang bagaimana orang-orang yang belajar, yang sukses belajar bahasa Inggris, persamaan mereka apa. Nah, ini kita jadikan semacam apa yang membuat mereka bisa sukses. Kita pun bisa seperti mereka. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Itu tentang saya. Nah, seperti biasa, Dedek, saya akan lanjutkan video pembelajaran tentang TOEFL. Diambil dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Nah, semua materi tentang structure sudah saya selesaikan. Ada 60 skill. Videonya hampir 100 barangkali ya, mungkin lebih karena ada juga soal-soal pembahasan soal. Nah, bagi adik-adik yang baru kenal dengan TOEFL, sebaiknya pelajari dulu di playlist belajar TOEFL bagi pemula. Jangan langsung ke TOEFL preparation course. Itu untuk advance. Kalau belum kenal TOEFL sama sekali, saya sarankan yang eh, belajar TOEFL bagi pemula tadi, itu ada 121 video yang kalau Dede pelajari itu bisa sampai maksimum 550 skornya. Walaupun pada prakteknya ada juga yang lebih ya. Nah, untuk yang targetnya di atas 600, nah baru bisa menggunakan TOEFL yang preparation ini. Oke, demikian pengantar. Nah, ini dia reading comprehension. Nah, jadi eh, untuk reading, kalau dibandingkan dengan structure, reading ini hanya 13 atau saya lupa ya, mungkin hanya 14 eh, skill. Kenapa? 13 atau hanya 14 skill, 13 skill kayaknya. Karena fokus reading itu sesungguhnya adalah kosakata. Jika kosakata kita memadai, maka reading kita mudah kok menjawabnya. Apalagi dulu di SMP maupun SMA, ujian bahasa Inggrisnya kebanyakan reading. Listening itu agak jarang, structure juga agak jarang. Itu yang harus dipahami dulu, kenapa reading ini skill atau topiknya sedikit. Nah, bagaimana sebelum kita mulai, saya ingin memberikan tips belajar reading. Tidak ada cara lain belajar reading itu selain banyak membaca. Namanya juga reading. Apa yang dibaca ya apa saja. Mulai dari cerita pendek, mulai dari artikel di surat kabar, atau di website misalnya, apa saja. Kalau bisa baca novel lebih bagus lagi. Nah, itu saran saya. Jadi menambah kosakata tidak bisa dengan menghafal 10 kata per hari. Nah, itu tidak sesuai. Pada pertemuan sebelumnya ya saya sudah bikinkan tips belajar kosakata. Nah, silakan ditonton tips itu. Oke, mari kita diskusikan. Nah, tes TOEFL itu terdiri dari 3 bagian. 3 skill yang diujikan, listening, 50 soal, waktunya 30 menit, 1 soal diberi jatah 10 detik untuk menjawabnya. Structure itu 40 soal, 25 menit, 1 soal itu sekitar 40 detik untuk menjawabnya. Nah, reading yang paling lama.
Soalnya 50, waktunya cukup lama, 55 menit. Satu soal itu sekitar 60 detik. Tetapi jangan lupa 60 detik ini sudah include dengan membaca readingnya. Itu masalahnya. Kadang-kadang readingnya cukup panjang, Dede. Itu dia. Jadi setelah Dede tes dari 140 soal, hampir 2 jam, lalu dikonversi. Nah, nilai paling rendah segini, paling tinggi segini. Nah, reading comprehension itu bagian ketiga dari tes TOEFL ITP. Waktunya 55 menit sudah disebutkan tadi. Nah, dia ada dua bagian besar. Pertama, memahami atau pertanyaannya ada dua. Dua jenis ya. Pertanyaan tentang reading, pemahaman bacaan, dan pertanyaan tentang kosakata. Nah, pemahaman tentang reading itu bisa termasuk ide pokok, tentang jawaban yang langsung, makna tersirat, dan seterusnya. Sedangkan kosakata menanyakan kosakata sulit yang ada dalam bacaan. Nah ini strategi generalnya, ini penting saya jelaskan. Yang pertama, familiar dengan directionnya, petunjuk soalnya apa. Sederhana, tapi kalau adik-adik tidak terlalu paham akan susah menjawabnya. Familiar dengan petunjuknya. Petunjuknya sebetulnya simple. Menjawab mana yang benar, tapi ada juga nanti menjawab mana yang salah. Makna tersirat. Nah, itu harus paham. Kemudian ini yang paling penting, do not spend too much time reading on the passage. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membaca bacaan. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Ini misalnya ada paragraf satu ya, saya contohkan. Ini paragraf 2, ini paragraf 3. Nah, begitu membuka soal, yang ada dilakukan tidak usah membaca dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena waktunya nggak mencukupi. Readingnya ada 5. Kalau itu dilakukan, waktunya habis banyak kejadian, tesnya tinggal 5 menit lagi, soal yang belum dikerjakan ada 20. Kebayang nggak? Karena salah strategi. Ini penting. Jadi kita pintar sekalipun strateginya salah, ya nilai kita nggak maksimum. Terus gimana caranya Pak? Saran saya baca saja kalimat awal masing-masing paragraf dan kalimat terakhir paragraf terakhir. Jadi baca kalimat awal ini, kemudian ini, dan terakhir. Sisanya sepintas lalu aja. Jadi kita tahu dapat gambaran ini topiknya tentang apa sih? Nah gitu. Sekali lagi jangan pernah membaca dari awal sampai akhir. Atau dihafal pula teksnya nggak usah. Oke, kita balik ke sini lagi. Kemudian ini juga penting. Do not worry if a reading passage is on a topic that you are unfamiliar with. Jangan khawatir jika sebuah bacaan itu topiknya Anda tidak familiar. Misalnya Dede dari anak hukum misalnya, anak ekonomi misalnya. Topiknya tentang kesehatan atau sejarah Amerika Serikat. Nggak masalah. Karena apapun soalnya jawabannya ada dalam teks. Tidak pernah dia menanyakan pengetahuan umum. Eh, Berapa nomor sepatu Donald Trump misalnya. Nggak ada ditanyakan. Siapa nama sepupu Barack Obama. Nggak ada ditanyakan. Pertanyaannya selalu tentang yang ada dalam teks. Jadi nggak usah khawatir. Ini penting. Karena kadang-kadang kita, aduh, aku kan anak ekonomi. Ini tanyanya tentang kesehatan. Aku paling benci. Ini biologi dan seterusnya. So don't worry. Ingat, orang sukses tes itu gabungan dari pengetahuan, skill, dan attitude. Attitude-nya belum apa-apa, mentalnya sudah kalah duluan ya gagal. Tapi mentalnya kuat tapi nggak pernah belajar ya sama aja. Nah yang terakhir, never leave any answer blank on your answer sheet. Jangan pernah meninggalkan jawaban kosong. Ditebak aja kalau nggak tahu. Waktu sudah 5 menit biasanya kasih tahu tuh kan. Ya udah ditebak aja. Nah sekarang bacaan pertanyaannya itu topiknya ya jadi itu bervariasi. Jadi topiknya bervariasi karena TOEFL ini buatan orang Amerika dan untuk mereka yang biasanya mau ke Amerika, biasanya topiknya tentang sejarah Amerika, literature, literature itu sastra, seni, arsitektur, geologi, geografi dan lain sebagainya. Nah, katanya dia time is definitely a factor. Waktu itu adalah faktor yang sangat penting.
Banyak yang tidak selesai karena salah strategi. Ya tadi, karena apa namanya, menghabiskan terlalu banyak waktu satu soal. Satu soal kan tadi sudah dibilang 60 detik. Nanti ada, ini juga penting saya kasih tahu ya. Nanti ada soal-soal, misalnya soal vocab. X itu sama dengan apa? A, B, C, D. Seandainya Dede tidak tahu kosakata X ini, lalu A, B, C, D pilihannya itu juga nggak tahu, ya udah ini ditebak saja. Nggak usah berpikir, aduh menunggu ilham, menunggu wahyu. Ilham dan wahyu dia balik kampung. Sudah 10 tahun nggak balik-balik lagi dia ke kota. Nah, jadi jangan, kalau kayak gini langsung ditebak. Tetapi misalnya soalnya tentang ide pokok. Nah ini wajib dijawab. Walaupun nanti waktunya habis lebih dari 60 detik. Nggak masalah. Karena kan tadi ketika kita menjawab soal sulit, kan kita tebak nih, berarti ada 60 detik yang kita hemat. Yang bisa kita gunakan untuk soal-soal lain yang kita anggap agak sulit tapi masih mungkin untuk dijawab. Satu-satunya soal yang tidak mungkin dijawab adalah kosakata yang kita tidak tahu kosakatanya, tetapi ABCD-nya juga kita tidak tahu. Tapi misalnya X-nya kita nggak tahu, ABCD-nya ada beberapa, itu lain lagi. Nanti ada strateginya. Oke, nah ini strategi khusus. Pertama, skim reading passage to determine main idea. Jadi baca bacaan untuk menentukan ide pokoknya dan susunan idenya. Lalu lihat pertanyaan untuk menentukan jenis jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan itu. Kemudian cari di bagian bacaan yang bisa menjawabnya. Misalnya kalau menanyakan ide pokok, kita lihat baris pertama setiap paragraf. Kalau pertanyaannya tentang eh, eh, informasi detail, lihat kata kuncinya. Kalau vocab, berarti lihat di mana kata itu muncul. Nanti kita jelaskan secara detail. Atau review, menjawab kira-kira di mana jawabannya bisa mungkin didapatkan. Kemudian baca bagian dari bacaan yang berisi jawaban dengan hati-hati. Diperlukan kehati-hatian. Untuk hati-hati, Dede harus sering rajin latihan. Dan insya Allah dalam video ke depan itu latihannya banyak sekali ya. Pilih jawaban terbaik untuk setiap pertanyaan dari 4 pilihan yang ada dalam buku tes. Nah sekarang kita akan mulai tentang ide dalam bacaan ya. Ini soalnya sangat umum menanyakan ide dalam bacaan. Biasanya kata-kata itu kalau ide bacaan ditanyakan main idea, topik, title, subject itu sama semuanya. Ini dia. Kita mulai dari skill satu. Pertemuan video kali ini hanya untuk skill satu saja. Saya tidak bahas skill yang lain. Skill yang lain kita lihat di pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan ide pokok dengan benar? Memperhatikan baik-baik, katanya hampir semua bacaan itu dalam tes TOEFL pasti ada pertanyaan yang menanyakan ide pokok. Bacaannya ada 5, berarti pertanyaan tentang ide pokok juga ada 5. Lumayan dari 50 soal. Nah, tetapi pertanyaan tersebut kadang-kadang kata-katanya tidak harus what is the main idea. Bisa saja dia bilang what is the topic, what is the subject, what is the best title, what is the primary idea. Atau yang paling umum what is the main idea. Jadi tidak harus ada kata-katanya muncul what is the main idea of this paragraph misalnya. The second paragraph, the third paragraph, dan seterusnya. Nah sebetulnya katanya pertanyaan ini sebetulnya menanyakan poin penting dari penulis. Nah, karena TOEFL itu ditulis dengan susunan yang tradisional menurut Longman, maka tidak terlalu sulit menemukan ide pokok. Yang kemungkinan besar ide pokoknya terletak di awal paragraf. Jika bacanya terdiri dari satu paragraf ya langsung dilihat di kalimat pertama paragraf satu itu. Jadi kalau paragraf satu di mana ide pokoknya ya di sini. Kalau paragraf 2 di mana ide pokoknya? Ya di sini. Kalimat awal paragraf 2. 3 mana ide pokoknya? Ya di sini. Makanya tadi saya bilang di awal kita baca saja kalimat awal masing-masing paragraf sehingga tahu ide pokoknya. Kalau ditanyakan ide pokok paragraf satu di sini,
Paragraf 2 sini, 3 sini. Tetapi kalau dia tanyakan ide pokok dari keseluruhan bacaan yang terdiri dari 3 paragraf, caranya adalah gabungkan kalimat awal masing-masing paragraf, lalu lihat A, B, C, D mana yang paling mendekati. Saya ulangi, jika bacaannya lebih dari satu, dan umumnya tes TOEFL nggak ada yang bacaannya cuma 1 paragraf. Jika bacaannya lebih dari 1 paragraf, gabungkan saja kalimat awal masing-masing paragraf itu, lalu lihat ABCD mana yang paling mendekati. Nah, ini contohnya. Oh ya, saya lupa ngasih tahu. Itu ada di halaman 251. Bukunya sudah saya share di profil saya di channel ini. Nanti Dede bisa download sendiri ya. Tapi jangan lupa jadi membership dulu. Ya, kalaupun ya masa ya nggak mau membership yang murah loh ya. Banyak bisa di-download. Ada buku buku juga di situ, ada audio. Nah, mari kita lihat. Pertanyaannya adalah what is the topic of this passage? Apa topik dari bacaan ini? Kebetulan bacaannya hanya ada satu paragraf. Langkah kita hanya membaca kalimat pertama paragraf ini saja. Tapi kalau seandainya paragrafnya cukup panjang, nggak apa-apa kalimat satu atau dua, bahkan sampai tiga. Nah, kita baca nih. Kan dia nanyain baca topik ya, berarti dia menanyakan ide pokok. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Dalam filosofi John Dewey ini tokoh pendidikan Amerika Serikat. Tapi kalaupun nggak tahu siapa dia, nggak ada masalah. A sharp distinction, perbedaan yang tajam, itu sudah dibuat antara intelligence and reasoning, kecerdasan dan penalaran. Tapi kalau nggak tahu ya udah intelligence dan reasoning itu aja kita sebut. Distinction, perbedaan. Nah ini kadang-kadang adik misalnya nggak tahu distinction, bagaimana Pak menambah kosakata? Selain rajin membaca, saran saya baca saja semua passage, bacaan yang ada di buku Longman itu. Kan kunci jawabannya ada di belakang. Nah nanti ada dicari filosofi John Dewey Sharp. Sharp ini artinya apa ya? Lalu lihat di kamus, tulis itu tajam. Kalau perlu saran saya dibeli bukunya. Di Shopee itu saya kemarin beli ada 60.000, nggak sampai 60.000. Dapat 600 halaman. Kalaupun 70.000 sekarang ya nggak ada masalah. Worth it. Jadi kita kalau mau, kadang-kadang orang mau belajar tapi beli, mengeluarkan duit itu pelitnya minta ampun. Mau pintar tapi nggak mau bayar. Saya paling benci orang kayak gitu. Kadang dia merokok gampang aja habis 300.000. Kalau beli buku, nggak ada duit. Pret. Oke, sorry ya. Eh, jadi perbedaan yang tajam antara kecerdasan dan penalaran. Nah, udah kita cari itu. Nah, yang alpha, intelijen, kecerdasan dari John Dewey. Memang ada kecerdasan dan ada John Dewey. Tapi kita ragu. Perbedaan yang dibuat oleh John Dewey memang ada kata perbedaan. Tapi ya kita tanda tanya dulu, kita cek yang lain. Dewey's ideas on the ability to reason. Ide John Dewey terhadap kemampuan untuk menalar. How intelligence differ from reasoning in Dewey's work. Nah, dari 4 ini mana yang paling mewakili? Di intelijen ada, ini dia. Distinction ada, ini dia. Reason ada, ini dia. Tapi yang paling lengkap, ini dia ada intelligent. Diverse ini sama dengan distinction. Ada reason, ada Dewey. Ini yang paling lengkap. 1, 2, 3, 4. Ini satu aja tentang Dewey. Ini tentang distinction aja. Ini tentang reason aja. Nah, ini yang paling lengkap. Jadi ada apapun jawaban kita mana yang paling mendekati. Oke. Kemudian contoh kedua ada pada halaman 252. Nitrogen, jadi pertanyaannya which of the following, manakah berikut ini yang the best title untuk bacaan ini?
Karena dia, walaupun dia bilang best title, sesungguhnya dia menanyakan apa? Ide pokok, main idea. Sorry ya tulisannya jelek. Ah, karena ide pokok berarti yang kita baca kalimat pertama paragraf satu dan kalimat pertama paragraf 2. Lalu kita gabungkan, lalu mana yang paling mendekati? Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Fiksasi nitrogen adalah proses di mana nitrogen itu continuously fed, jadi dimasukkan ke dalam sirkulasi biologi. Ingat, ini bukan bidang kita tapi nggak ada masalah. Nah, yang ini the opposite process, proses keberlawanan dari denitrification itu kembali ke nitrogen menuju udara. Oke, ini ada dua proses ya. Nitrogen adalah proses by which nitrogen continuously. Kalau opposite process, nah mari kita cek. Dua-duanya ada dua tentang proses yang dia ceritakan. Kita lihat proses of nitrogen fixation. Ada, tapi ini hanya paragraf satu saja. Two nitrogen process. Ini ada satu, ya, dan dua juga. Return of nitrogen to the air. Ini memang ada, tapi paragraf 2 saja. Ini dia. Return of nitrogen to the air. Ada memang. Effect of nitrogen on plant life. Oh, ini mana nih? Ada nggak effect? Oh, nggak ada ya. Nah, berarti ini jelas salah. Nah, yang mana yang paling mendekati ini dia? To nitrogen process. Karena dia include paragraf satu dan 2. Yang alpha benar, cuman hanya paragraf satu saja. Charlie juga benar, cuman paragraf 2 saja. Oke, bisa dipahami, butuh latihan berkali-kali untuk terbiasa, untuk bisa mahir. Nggak ada yang instan, tapi worth it. Nah, kesimpulannya, Dede, ada di halaman 252 juga di buku Longman. Ide pokok itu bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaan yang menanyakan ide pokok. What is the topic? Apa topik dari bacaan? Jadi ada kata-kata topik, subject, main idea, author's main point, kemudian author primarily concern, the best title. Kalau ada kata-kata ini berarti dia menanyakan ide pokok. Nah, di mana menemukan jawabannya? Jawaban jenis pertanyaan ini biasanya dengan melihat kalimat pertama setiap paragraf. Ini buku Longman yang bilang loh ya, bukan saya, bukan Pak Yanto. Pak Yanto tuh belum punya ilmu sampai setinggi itu. Dia hanya dosen biasa saja. Bahkan Pak Yanto tuh nggak punya Scopus ID loh. Ini kan memalukan. Dosen nggak punya Scopus ID. Dosen apa itu? Dosen mediocre. Nah, sekarang how to answer the question. Bagaimana cara menjawabnya? Tadi sudah kita praktekkan loh ya. Pertama, baca kalimat baris pertama setiap paragraf. Kalau paragraf yang tiga, ya baca tiga-tiganya. Kedua, lihat tema umum atau ide umum dari baris pertama tersebut. Ingat, baris-baris pertama. Berarti baris pertamanya mungkin ada tiga atau empat. Nah, lalu kalau mau baca juga sisanya silakan baca sepintas lalu. Pass your eyes quickly over the rest of the passage. Eliminasi jawaban yang salah. Oke, mari kita praktikkan. Ini ada pada halaman 253. Caranya Dede pauskan dulu, terus pakai jam tangan saya, ini jam tangan baru ya. Pakai jam tangan, kemudian dicek sampai 1 menit. Atau nggak apa-apa 70 detik juga nggak apa-apa. Di setting dulu ya, timernya atau jam adik-adik. Bawa jam tangan ke depan adik ketika belajar. Kalau nggak punya jam tangan, jam dinding boleh juga. Kalau nggak punya jam dinding ya pinjam aja jam jam dinding masjid. Nah, setelah selesai ya, saya anggap sudah selesai, dipauskan dulu, mari kita diskusikan. Which of the following best describe the topic of
The passage. Manakah berikut ini yang menggambarkan topik dari bacaan? Kebetulan bacanya cuma satu paragraf. Ini dia. Nah, Fort Knox, Kentucky is the site. Ini nama tempat ya. Fort Knox, Kentucky itu adalah tempat sebuah pos tentara Amerika Serikat. Dia tempat pos tentara, markas. But it is even more renowned for, tapi dia lebih dikenal sebagai Fort Knox Bullion Depository, tempat penyimpanan emas. Massive vault, berangkas yang sangat besar yang berisi banyak sekali simpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Jadi kalau kayak di Indonesia itu di Papua, apa namanya tuh? Oh, yang orang kerja tambang emas di Papua itu. Lupa saya, karena saya nggak pernah ke sana. Nah itu dia. Nah, lalu adik-adik baca, lalu pahami. Baca 2 sampai 3 kali. Kalau kita awal-awal ya latihan nggak apa-apa baca 2 sampai 3 kali. Tapi kalau sudah terbiasa nanti cukup sekali aja sudah paham. Jadi saya ulangi lagi, Fort Knox itu di Kentucky adalah tempat eh, pos atau markas tentara Amerika Serikat, tetapi dia lebih dikenal eh, Fort Knox ini sebagai tempat penyimpanan emas. Ada berangkas emas yang sangat besar yang berisi banyak sekali emas, simpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Makanya di sana ada tentara yang awal tentara. Sama kayak tambang emas di Papua itu kan banyak tentara tuh. Ada ribuan mungkin. Nah, manakah berikut ini? Setelah kita tahu tentang Fornok itu tempat penyimpanan. Mana dia? Mari kita lihat. Yang alfa, kota Fornok, Kentucky. Memang ada. Federal Gold Depository. Penyimpanan emas pemerintah. Ini benar juga. Tapi nanti kita lihat mana yang paling mewakili. US Army Post at the Fornok. Markas tentara Amerika Serikat di Fornok. Gold bullion. Emas yang banyak. Nah, kira-kira sebetulnya masuk akal semuanya ada, tapi yang paling mewakili yaitu yang Bravo. Kenapa? Ada penyimpanan, ada emas, ada federal. Ini cuman kota Fornok saja sedikit, padahal intinya bukan itu. Fokusnya kan kepada ini, kan ada kata but. Jadi Fornok Kentucky itu adalah tempat tentara Amerika Serikat. Tetapi, ya, kalau ada kata tetapi berarti yang paling penting adalah sesudah tetapinya itu. Misalnya orangnya cakep, tapi dia pelit. Nah, berarti yang paling penting apa? Pelitnya, bukan cakepnya. Itu. Even more ini terkenal. Karena ini dia terkenal karena tempat penyimpanan. Federal itu apa, Pak? Ya, federal itu ya pemerintah Amerika Serikat itu namanya pemerintah federal. Pemerintah pusat ya. Amerika Serikat itu kan namanya judulnya USA, United States of America. Kumpulan dari 50 negara bagian, state. State itu negara bagian. Nah, kalau mereka semuanya pemerintah pusat itu disebut dengan federal. Yang lain salah, ini memang disebutkan dia adalah markas tentara. Tapi fokusnya kan bukan itu. Fokusnya pada ide penyimpanan emas tadi. Kalau ini cuma dibilang emas yang banyak aja. Nah, nomor 2 sebetulnya bacanya tetap sama. Sama loh ya. Jadi dari sini sampai ke sini. Cuman pertanyaannya yang diubah. Nah, sama ya, Dede. Pauskan dulu 60 detik atau 70 detik. Manakah berikut ini merupakan best title? Nah, best title sama dengan ide pokok. Kita baca yang ini lagi. Fort Knox itu adalah tempat markas tentara Amerika Serikat, tapi dia lebih dikenal Fort Knox itu sebagai brankas yang sangat besar yang berisi uh, penyimpanan emas pemerintah Amerika. Nah, yang alpha massive concrete vault, brankas terbuat dari konkrit yang sangat besar. Memang ada. Fort Knox Security, oh, ada dikit. Where di mana pemerintah Amerika Serikat menyimpan emasnya. Ini yang paling jelas. Kan di tempat penyimpanan emas fokusnya. Bukan pada berangkasnya, bukan pada keamanannya, bukan juga pada kunjungan ke Kentucky. Nah, gitu.
Walaupun A, B, C, D ada semuanya dalam bacaan, tapi mana yang paling mewakili? Paling mewakili adalah Charlie, karena itu ide pokoknya itu tempat penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Oke, nomor 3 dan 4 itu satu bacaan. Ada pada halaman 253 juga ya. Nah, silakan saya kasih waktu 70 detik untuk latihan. Oke, udah ya, saya anggap selesai. Nah, nomor 3, which of the following best state? Manakah berikut ini yang menyatakan subjek dari bacaan? Nah, berarti dia menanyakan ide pokok lagi. Kita baca dari sini sampai ke sini. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Satu dari karakteristik mengidentifikasi mineral adalah with is their relative hardness, adalah dengan tingkat kekerasannya yang dapat ditentukan dengan scratching. Scratching itu tergores, menggores ya. Satu mineral dengan mineral lainnya. Jadi mengukur eh, cara mengukur ya tingkat kekerasan sebuah mineral. Itu dengan cara katanya menggores satu mineral dengan mineral lainnya. Nah, mari kita lihat. Yang alpha, hardness of diamonds, tingkat kekerasan dari diamond. Tidak ada ya, diamond nggak ada sama sekali atau belum disebutkan. Kemudian identifying mineral by means of scratch test. Mengidentifikasi mineral dengan alat atau dengan cara tes penggoresan. Ini kayaknya ya. Feldspar of the most scale. Ini mana feldspar? Ini ada diamond, feldspar sama sekali tidak ada ya. Ini feldspar itu semacam tingkat kekerasan dari mineral. Nah, nggak ada. Ini ada. Nih, ini dia. Feldspar itu baru muncul di bagian akhir. Jadi bukan itu jawabannya berarti. Kemudian recognizing mineral in their natural state. Memahami mineral dalam their natural state. Pada tingkat kealamiahannya. Nah, dari kita yang baca tadi, kalau yang ini paling mewakili adalah B. Mengidentifikasi mineral dengan cara menggores. Nah, gitu. Number 4, ini juga sama ya, saya kasih waktu 60 sampai 70 detik. Setelah selesai, oke, saya anggap sudah selesai. The main idea of this passage is that. Ide pokok dari bacaan ini adalah, berarti dari sini ke sini. Sama ya, satu karakteristik mengidentifikasi mineral itu adalah dengan mengukur tingkat kekerasannya, yaitu bisa ditentukan dengan men-scratch satu mineral dengan mineral yang lain, dengan menggoreskan. Ini dia yang alfa. Kekerasan dari sebuah mineral dapat ditentukan dengan kemampuannya memberikan tanda pada mineral yang lain. Kemampuan memberikan tanda yaitu dengan menggores tadi. Ini benar kayaknya. Diamond dengan kekerasan 10 pada skala Mohs dapat men-scratch, menggores mineral lain. Ini nggak ada kata diamond, belum muncul di bawahnya sini. Jadi kita nggak masuk yang ini. A softer mineral yang lebih lembut tidak dapat di-scratch by harder mineral. Nggak ada di bagian awal. Talc is the first mineral listed. Talc adalah mineral pertama yang terdaftar di skala Mohs. Ini juga nggak ada di kalimat awal. Nah, ini jadi yang paling tepat yang ini. Tingkat kekerasan mineral dapat ditentukan dengan, ini dia, scratching itu digantinya dengan make a mark. Make a mark itu kan membuat tanda. Jadi scratching itu kan menggores. Ada tanda gores, itu dia. Oke, kita ada soal, kayaknya ada 8. Soal yang ini ada pada halaman 254.
The passage mainly discuss, silahkan sama ya 60 sampai 70 detik. Udah selesai, mari kita lanjutkan. Passage mainly discusses, bacaan ini mendiskusikan apa? Nah, karena ini ada dua paragraf, jadi yang harus kita baca kalimat pertama paragraf 1 dan kalimat pertama paragraf 2. Apapun jawaban kita harus mewakili kedua kalimat ini. Hurricanes, topan itu katanya umumnya terjadi di Atlantik Utara dari bulan Mei sampai bulan November, di mana puncak dari musim hurricane itu adalah bulan September. Only rarely will they occur. Jarang terjadi pada bulan Desember sampai April di bagian lautan tersebut. Nah, yang di bawahnya dari badai tropik yang terjadi setiap tahun di Atlantik Utara, hanya 5 yang rata-rata powerful enough, cukup kuat untuk disebut dengan hurricane. Dari sekian banyak badai itu cuma 5 yang bisa disebut. Nah, gabungan dari kalimat yang dua ini kita lihat. Misalnya, how many hurricane occur in each year? Berapa banyak hurricane itu terjadi setiap tahunnya? Ini ada berapa tahunnya? Ada, tapi hanya paragraf 1 saja. Kemudian the strength of hurricane, kekuatan dari hurricane itu. Ini nggak ada ya kayaknya disebutkan. The weather in the North Atlantic, cuaca di Atlantik Utara, bukan cuaca. Tidak ada cerita tentang cuacanya, hujannya lebat, tingkat kelembapannya bagaimana, nggak ada ya. Kemudian hurricane di satu bagian dunia. Nah, ini dia, hurricane di satu bagian dunia. Mana hurricane-nya ini? Mana satu bagian dunianya? North Atlantic. Jadi dia mewakili paragraf 1 dan 2. Kalau ini jumlah hurricane saja, itu pun nggak ada disebutkan jumlahnya. Occur in the year only about 5. Jumlahnya kalaupun ada hanya satu paragraf. Ini nggak ada sama sekali. Jadi apapun jawaban kita, intinya harus mewakili semua paragraf. Oke. Kalau kita hitung ini paragraf 2 saja misalnya. Kemudian kekuatan ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Nah, masih bacaan yang sama, silakan 60-70 detik. Oke, udah selesai ya. The best title. Nah, walaupun dia namanya best title, dia sesungguhnya menanyakan hal yang sama, yaitu ide pokok. Sama dengan yang tadi. Kita baca dari sini-sini, kita baca dari sini-sini. Lalu kita gabungkan. Karena kita udah baca tadi, mari kita cek. North Atlantic Ocean. Samudra Atlantik Utara. Ini nggak ada. Nggak fokus tentang itu. Badai di Atlantik Utara. Nah, kayaknya ini nih. Kemudian hurricane. The damage and destruction. Nah, Dede lihat nggak the damage and destruction? Mungkin ada, tapi mungkin sesudahnya. Tidak di kalimat awal. Kemudian what happened from May through November ini memang ada, tapi hanya paragraf 1 saja. Jadi yang paling tepat ini. Storm ini muncul di paragraf ini, Northern Atlantic muncul di paragraf ini. Jadi jawaban kita harus mewakili paragraf 1 dan 2. Kalau dia 2 paragraf. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Kalau 5, 5. Kemarin ada yang nanya, Pak, kalau 5 paragrafnya cuma 4 yang ada nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Kalau itu yang paling banyak. Kalau pilihan yang lain cuma hanya 2 atau hanya 1, maka yang 4 itu yang kita cek. Walaupun paragrafnya 5. Oke, ini yang terakhir. Soalnya, sorry. Maksudnya teks yang terakhir ya. Soalnya ada 3 lagi. Which of the following best describe the main idea of the passage? Manakah berikut ini yang menggambarkan ide pokok dari bacaan? Berarti kita baca tentang ini. Jadi Henry Wadsworth Longfellow mungkin adalah pujangga ya, penulis puisi Amerika yang paling terkenal di abad ke-19. Karya-karyanya ini disebut
yang dicetak miring itu nama karyanya ya. Dia khususnya dikenal dengan puisi naratif yang panjang seperti Evangeline, The Song of Hiawatha, and The Courtship of Miles Standish. Lalu diceritakan ini tentang Evangeline, ini karya keduanya, ini karya ketiganya, puisi ketiganya yang terkenal. Nah, jadi sekali lagi ini tentang Longfellow namanya dan 3 karya puisinya yang panjang. Nah, kalau gitu mana yang paling tepat? American history is often depicted in poetry. Sejarah Amerika sering digambarkan dalam puisi. Enggak ya? Tidak ada tentang cerita tentang itu. Longfellow describe American history even though people did not enjoy it. Longfellow menggambarkan sejarah Amerika walaupun orang-orang tidak menikmatinya. Enggak juga. Popularitas long puisi Longfellow sebagai hasil dari penekanannya terhadap values of people, nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai manusia. Longfellow menulis puisi yang naratif yang panjang yang tidak selalu populer oleh para kritikus. Ini kayaknya enggak juga karena bertentangan dengan yang ini dia. Nah, jadi penekanannya pada nilai-nilai dari periode yang dibuat oleh dia yang populer with general public. Jadi dia populer oleh umum, if not always with kritik. Jika tidak oleh kritikus. Artinya ya kritikus sebetulnya juga sudah populer dengan karyanya dia. Nah, kembali ke sini ini sudah jelas salah. Ini juga salah karena orang menikmatinya populer. Nah, ini nomor yang paling tepat yang ini ya. Popularitas Longfellow poem. Mana Longfellow poem? Ini dia. 1, 2, 3. Longfellow-nya yang mana? Paragraf 1. Jadi dia mewakili paragraf 1, 2, 3, dan 4. Kalau yang ini nggak ada, ini juga nggak ada, dan ini tadi salah. Number 8. Masih di halaman 254 ya. Bacaannya masih sama tentang Longfellow dan ketiga karyanya yang populer. The best title, ide atau judul terbaik dari bacaan ini adalah Longfellow Popular Appeal. Daya tarik populer Longfellow. Apa daya tariknya? Yaitu tadi ketiga puisinya yang populer itu. Kayaknya ini benar. Tapi kita cek dulu. Historical narrative poem. Puisi naratif sejarah. Bukan tentang itu. Ini tentang Longfellow dan karyanya. Sementara ini nggak ada disebutkan Longfellow-nya. Lirik dramatik naratif poem of Longfellow. Tidak ada cerita tentang lirik dari poemnya. Longfellow and the Critic. Longfellow dan para kritikusnya nggak ada. Jadi fokusnya kepada karyanya dia. Jadi kita nggak harus tahu ya setiap detailnya. Cukup baca kalimat ini sama sini, kemudian ini sampai sini, ini, kemudian ini sampai sini, dan yang ini sampai sini. Butuh waktu sekali lagi. Nah yang terakhir, the subject. Nah sama ya, subject berarti the pokok dari paragraf keempat. Nah cuman ini paragraf yang ini aja. Fokusnya ke sini berarti. The Courtship of Miles Standish take place. Jadi ini nama puisinya tadi. Jadi courtship itu kisah cinta ya dari Miles Standish itu terjadi selama periode awal settlement dari New England. Periode which was dianggap sebagai waktu honor and romance. Jadi waktu yang mulia dan romantis. Masa-masa yang penuh kejujuran, kebenaran, kebaikan, dan romantisme. Nah, setelah kita baca yang ini sampai sini, mana yang paling mewakili? Nobility and honor in the poem of Longfellow. Nobility dan honor untuk puisi-puisi Longfellow. Puisi-puisi berarti 1, 2, 3, padahal ini cuma satu puisi aja. Salah. Cinta segitiga yang melibatkan Miles Standish. Cinta segitiga? Nggak ada ya tadi ya.
Daya tarik populer dari courtship. Ini daya tarik populer ini yang benar. Periode dari awal memang ada disebutkan, tapi kan fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah courtship ini, tentang puisi ini, bukan juga tentang keterlibatan. Kalau ini isi puisinya baru dijelaskan di kalimat kedua paragraf 4. Oke, demikian adik-adik. Oh, ini skill 2. Nanti skill 2 kita bahas pada pertemuan yang lain ya. Thank you for attention. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa jadi member. Jadi member hanya 20 ribuan. Oh, nggak sampai satu cangkir. Separuh kopinya paling mahal itu apa? Itu. Jadi murah. Dede bisa menonton 600 video. Nah, kalau mau kursus dengan saya bisa juga saya buka kursus setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 20. 750 ribu. 5 sampai 24, 20 kali pertemuan berturut-turut. Atau bisa cari website yantotanjung.com. Di situ ada juga eh, video yang bisa dibeli. Thank you for attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.